Kuasa salibmu pulihkanku. Kuasa salib, Kuasa salibmu pulihkanku. Terkadang dalam kehidupan saya pribadi, saya sering bertanya kepada diri saya sendiri, seandainya saya harus berada dalam keadaan saya kehilangan segala-galanya dalam hidup saya. Tidak ada lagi harta, tidak ada lagi tahta, tidak ada lagi nama, dan tidak ada satupun hal yang dapat saya banggakan dalam hidup saya lagi. Di saat itulah saya mengalami titik terendah dalam hidup saya. Dan satu pertanyaan besar akan muncul. Apakah masih saya tetap bisa berserah dan berharap hanya pada satu kekuatan yang hanya berasal dari Tuhan. Dan berkata, Lord, I surrender all. Searching for me, Lord, I humble myself. I'm on my knees, here in your presence. I give my life to you. All my burdens and my fears, I lay it down, I let it go. I surrender, Lord. I
Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Salibmu membuka mataku, betapa berharga nilai hidupku. Menanggung semua dosaku, berikan hidupmu menggantikan diriku. Bukan karena perbuatanku, anugerah yang selamatkanku. Yesus, apa arti hidupku bila kau tak berikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Yesus, kau arti hidupku yang telah memberikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Kaulah arti hidupku yang telah memberikan nyawamu yang terbaik tersedia bagiku. Ku bersyukur atas kasih karunia-Mu. Ku bersyukur atas kasih
kasih karunia-Mu. Haleluya. Salam. Lebih semangat lagi untuk Tuhan. Salam. Sambil berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita penuh dengan sukacita. Kenapa? Karena Tuhan sendiri yang menuntun kita untuk ada di malam hari ini. Saya undang kita semua bangkit berdiri bersama. Kita memuliakan nama Tuhan. Sebab Tuhan yang ajaib dan luar biasa. Haleluya. Boleh sambil kita tepuk tangan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sama-sama kita nyanyikan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Amin. Kuat dan penuh keagungan. Satu suara kami nyatakan kebesaran-Mu kekal selamanya. Sekali lagi sama-sama nyanyikan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, sama-sama nikah. Kebesaran-Mu kekal selamanya. Semua semua. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, amin, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. Semua nyanyikan sama-sama. Terpujilah nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Ajaib dan penuh keagungan. Satu hati kami nyatakan, amin. Kerajaan-Mu kekal selamanya. Semua amin. Semua. Engkaulah Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, amin. Engkau Tuhan berjaya dan memberi. Sama-sama katakan. Engkaulah Raja, amin, atas dunia. Menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Raja atas dunia yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan.
kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Dalam posisi berdiri, kita siapkan hati untuk masuk dalam ruang yang Maha Kudus. Sebab kita punya Tuhan yang kudus. Oh, haleluya. Bersama kita nyanyikan. Haleluya. Haleluya. For the Lord God Almighty. Haleluya. 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 Oh, holy, holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? Amen. Sama-sama kita nyanyikan. Haleluya, haleluya, haleluya. For the Lord God Almighty. Haleluya, haleluya, haleluya. Hallelujah, for the Lord God Almighty. Hallelujah, hallelujah. Holy, holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, holy are you, Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb? You are holy, you are holy, you are holy are you, Lord God Almighty. Oh, what is the Lamb? What is the Lamb? Oh, katakan engkau kudus, engkau kudus, kudus, amin. Engkau Allah Maha Kuasa, layak dipuji, layak dipuji, layak disembah, layak disembah. Engkau kudus, kudus, engkau Allah Maha Kuasa, amin. Layak dipuji, layak disembah, amin. Dari sungguh hati nyanyikan. Haleluya, haleluya, for the Lord God Almighty. Haleluya, haleluya.
is the Lamb. You are holy. Dia ada di tengah-tengah setiap kita. Holy are you Lord. Are you Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb? What is You are holy. Dia kudus. Holy are you Lord God. Are you Lord God Almighty. What is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb? What is, oh, you are holy. You are holy. Oh, are you Lord God Almighty. Oh, what is the Lamb? What is the Lamb? Amen. What is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb? What is the Lamb? Amen. Mari semua sembah Dia. Oh, haleluya. Kau Allah yang kudus Tuhan. Ini setiap kami Tuhan. Kami anak-anak muda-Mu hadir di tempat ini Tuhan, membawa hati kami Tuhan. Oh haleluya, nikmati hadirat Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Haleluya, kami menyembah-Mu. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari setiap kita semua angkat hati. Oh, terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Oh, haleluya. Mari sembah. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau Allah yang kudus. Engkau Allah yang setia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, then sing my soul, my Savior God today. How great thou art. Katakan dalam hatimu. How great thou art. Then sing my soul, my Savior God today. How great thou art. How great how great thou art. Angkat tanganmu bersama nyanyikan. Then sing my soul, my Savior God today. How great thou art. How great thou art. Dancing my soul, dancing my soul, my Savior God today. How great thou art. How great thou art. How great thou art. Semua nyanyikan. Kami memuji. Kami
besaranmu ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, Dia ajaib, oh ajaib. Sama-sama, oh kami memuji, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, oh Kau ajaib Tuhan, ajaib, Engkau ajaib, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji-Mu, kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, 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 ajaib Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita buka Alkitab kita dan kita mau berkatakan Mazmur 91. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh Dialah yang melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya Ia akan melindungi di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 rebah di sisimu dan 10 ribu rebah di kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat berteduhmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Kau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya. Sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Haleluya, haleluya. Ibadah ini kami serahkan dalam tangan-Mu, dari awal, pertengahan hingga akhir, hanya di dalam nama Yesus Tuhan. Semua yang siap katakan amin. Haleluya. Kita siapkan hati kita untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Sebab Tuhan kita lebih tahu yang terbaik bagi kita.
Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan setiap kita. Sebab Dia ada di setiap musim hidup kita. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Sekali lagi nyanyikan. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya hanya Yesus penolong yang setia. Kita punya Allah yang selalu setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Takut bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Semua Kau lebih tahu yang terbaik bagi, amin. Kau lebih sang. Waktu dan kesempatan saya berikan buat hamba-Nya. Ku berserah, percaya hanya Yesus penolong yang setia. Lebih lagi mari katakan, Kau lebih tahu. Haleluya. Yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya karena Yesus penolong yang setia. Karena Yesus penolong yang setia. Karena Yesus penolong yang setia. Berikan kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya. Ya, kami yakin dan percaya hanya Yesus penolong sejati dalam kehidupan kami. Tidak ada yang bisa menolong kami selain Yesus. Yesus menjamin kami dan Dia memulihkan kehidupan kami. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Urapi hamba-Mu untuk menyampaikan firman Tuhan. Biarlah pada malam hari ini kami semua diberkati. Dan kami mau bertumbuh, kami mau dewasa, sama seperti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, pemberitaan firman Tuhan dari awal pertengahan sampai selesainya hamba tabiskan demi nama Yesus yang siap mendengarkan. Mari sama-sama kita katakan, amin. Haleluya, silakan duduk. Haleluya. Kalau saya pakai masker tidak ada yang mengenal ya. Kayaknya harus buka saja. Ya, sebelum saya melanjutkan, perkenalkan, nama saya Bu Aris Batman Lucy, biasa disapa Aris. Asal saya dari Maluku, dari Kepulauan Tanimbar,
di Saum lagi. Jadi kalau saudara-saudara yang mau mampir, mau main-main ke tempat saya, naik kapal Berkataloda Sabuk 67 itu kalau naik langsung nyampe ke tempat saya. Saat ini saya lagi sementara bergerak juga dalam bidang pelayanan, terkhususnya di daerah Maluku. Dan sebelum lanjut, saya mengucapkan terima kasih buat rekan-rekan dari Youth GBI Marosaron yang sudah memberikan kesempatan buat saya. Saya yakin dan percaya ini bukan sesuatu hal yang kebetulan. Ini karena rencana Tuhan, amin. Ini karena rencana Tuhan, Tuhan yang merencanakan. Makanya Tuhan menghadirkan kita di tempat ini. Oke, mari sama-sama kita buka dalam 1 Korintus pasal yang ke-14 ayatnya yang ke-20. Ya, yang sudah ketemu katakan amin. Haleluya. Sekali lagi, yang sudah ketemu katakan amin. Haleluya. Oke. Saya akan membacakannya dalam ayatnya yang ke-20, 1 Korintus pasal 14 ayatnya yang ke-20. Demikian firman Tuhan, saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Sekali lagi, saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiran. Dari sini saya memberikan judul atau judul yang sudah ada, tumbuh dewasa dalam Kristus. Ada satu quotes yang dikatakan gini, ada satu seorang dia katakan begini, namanya Carol Bryan. Dia bilang gini, menjadi tua adalah pasti, ya, tetapi menjadi dewasa itu pilihan. Jadi berbicara tentang kedewasaan atau menjadi dewasa tidak ditentukan umur. Belum tentu orang yang sudah 18 tahun sampai ke atas, mungkin 70-an, kita katakan dia dewasa. Iya, dewasa secara umur. Umur lanjut lah gitu, usianya lanjut. Tetapi kalau mengenai kedewasaan dikatakan menjadi tua sudah pasti. Dan kita pasti menuju yang namanya masa ketuaan. Tidak mungkin saudara mau cuman ya saya umur 18 terus. Ya kan? Kapan saya 25? Kapan saya 30? Tidak mungkin. Pasti kita akan menuju yang namanya tingkat umur yang lanjut. Makanya dikatakan menjadi tua pasti, tetapi menjadi dewasa itu pilihan. Pilihan ada di tangan siapa? Ada di tangan saya dan juga ada di tangan saudara, teman-teman. Karena ini ibadah youth, jadi pasti teman-teman ya. Ya lebih akrab, lebih sapa buat semuanya. Kita mau jadi orang dewasa, anak-anak Tuhan yang dewasa di dalam Tuhan, itu tergantung pilihan kita. Bagaimana kita bisa memilih menjadi dewasa, dan juga kita bisa memilih menjadi anak-anak. Tergantung apa yang kita pikirkan, tergantung apa yang kita lakukan, itu menunjukkan bahwa kita adalah orang dewasa. Karena kebanyakan orang yang sudah usia lanjut pun, cara berpikirnya pun masih anak-anak. Orang yang usianya sudah lanjut sampai 50 sampai ke atas, cara menanggapi sesuatu atau mengambil suatu keputusan mesti sama seperti anak-anak. Kalau sifat anak-anak itu dia bertindak dulu baru berpikir. Dia maunya yang senang-senang. Tapi kalau untuk orang dewasa dia berpikir dulu baru dia mengambil keputusan. Karena apa yang dilakukan anak-anak dia tidak tahu. Tidak tahu. Tetapi apa yang dilakukan orang dewasa dia sudah tahu. Apa yang sebenarnya dia harus lakukan. Dia berpikir dulu baru dia mengambil yang namanya keputusan. Makanya saat ini kita berbicara tentang tumbuh dewasa dalam Kristus. Kalau kita melihat kitab Korintus, di sini Rasul Paulus sendiri yang menulis. Kalau kita melihat latar belakang daripada surat 1 Korintus ini, kota Korintus itu dikatakan kota metropolitan, ya.
Kota yang ya cukup maju, berkembang. Maju dalam hal apa? Ya bisa kejahatannya juga tinggi, tingkat kejahatannya juga tinggi dalam hal seksualitas, dalam hal moralitas, dan berbagai kejahatan terjadi di sana. Dan puji Tuhan, Rasul Paulus melakukan perintisan dan membangun suatu jemaat di Korintus. Dan kenapa saya katakan bahwa harus temanya tentang kedewasaan? Kita akan bahas. Dari sini kita akan melihat kedewasaan yang dimaksud dalam konteks ini seperti apa. Kita melihat di sini konteks ini berbicara tentang karunia roh. Kalau kita membaca keseluruhan, kita akan melihat bagaimana ada perdebatan-perdebatan di dalam pelayanan mengenai karunia roh, terkhususnya bahasa roh. Rasul Paulus menasihati mereka supaya jangan mereka memperdebatkan hal itu. Sifat kekanak-kanakan dari jemaat di Korintus adalah bagaimana mereka membuat atau memposisikan bahasa roh itu sesuatu hal yang paling utama. Sebenarnya yang Rasul Paulus inginkan bukan bahasa rohnya, tetapi orang yang memberikan bahasa roh kepada kamu. Karunia muncul bagus. Kalau kita melihat bagaimana Rasul Paulus katakan bagus, mantap. Tetapi karunia berbahasa roh itu untuk membangun pribadimu. Ketika orang berbahasa roh, orang lain tidak akan mengerti. Makanya disarankan harus ada yang bisa menafsirkan bahasa roh supaya semua orang mengerti. Makanya Rasul Paulus kasih saran, bukan saja berbahasa roh, tetapi alangkah baik kalau bisa ada yang bernubuat, supaya semua jemaat tahu. Karena kalau kita berbahasa roh, kalau orang berbahasa roh saya tidak mengerti. Ada orang yang mengerti, dia menafsirkan bahasa roh. Namun juga ada orang yang tidak mengerti. Nah, gitu. Makanya alangkah lebih baik bernubuat supaya semua mengerti. Dan arti dari bernubuat itu tujuan untuk membangun jemaat. Makanya semuanya itu penting. Tetapi di sini sikap yang dimaksud Rasul Paulus ini, sikap dari jemaat di Korintus itu menunjukkan sifat mereka seperti seorang anak-anak. Makanya dikatakan begini, saudara-saudara, janganlah sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Kenapa Rasul Paulus katakan demikian? Kalau kita melihat sifat anak-anak seperti apa? Ya, saudara-saudara pasti, teman-teman pasti lebih tahu dari saya lah. Apalagi yang mungkin dari guru guru TK atau PAUD pasti lebih tahu. Gitu. Apalagi yang di psikologi lebih tahu lagi. Apalagi yang di kesehatan lebih tahu lagi. Kalau kita yang di lapangan-lapangan karena kurang tahu ya. Oke. Jadi untuk mengenai sifat anak-anak yang Rasul Paulus tekankan di sini, seorang anak-anak dia tidak tahu apa yang dia pahami dalam hal pemikiran. Makanya Rasul Paulus katakan ke mereka, ke jemaat di Korintus, jangan sama seperti anak-anak dalam pemikiranmu. Kalau kita melihat di sini, Rasul Paulus menekankan ke mereka supaya mereka itu lebih dewasa dalam hal pemikiran. Karena seorang anak dia melakukan segala sesuatu dia tidak tahu. Dan cara berpikir seorang anak itu pendek dibandingkan orang dewasa. Orang dewasa pikir panjang, tapi anak-anak langsung tak. Gitu. Ini yang dilakukan oleh jemaat di Korintus. Mereka berdebat, menunjukkan bahwa ketika mereka sudah punya karunia roh, ya udah, yang lain tidak penting lagi. Bahasa roh lebih penting. Makanya kalau kita lihat di sini dikatakan demikianlah, dikatakan ini, demikian pula kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia roh, tetapi lebih daripada itu hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Di dalam ayatnya yang ke-12. Yang Rasul Paulus tekankan di sini bukan masalah karunia rohnya, tetapi mengenai sikap mereka terhadap karunia roh. Karena ketika mereka sudah memiliki karunia bahasa roh, yang lain itu tidak penting. Bahkan mereka lebih menggunakan karunia roh itu sesuatu hal yang jadi pertandingan. Macam contoh, saya sudah punya karunia roh, tidak ada yang lain tidak bisa sama dengan saya, atau tidak, saya berusaha supaya jangan ada orang yang lebih dari saya.
Makanya itu timbul perpecahan-perpecahan dalam pelayanan seperti begitu. Rasul Paulus melihat hal itu, makanya dia menasihati mereka supaya jangan sampai hal ini menjadi patokan buat mereka, karena ujung-ujungnya pasti hancur. Ini menunjukkan sikap yang tidak dewasa. Oke, dilanjutkan lagi, dikatakan begini, jadilah anak-anak dalam kejahatan, tetapi orang dewasa dalam pemikiranmu. Wow, luar biasa. Anak-anak dalam kejahatan. Kalau kita melihat anak-anak, mereka naif. Mereka lakukan, ya udah saya katakan, mereka bertindak sesuka maunya mereka. Intinya mereka lakukan apa saja, kebenaran yang menurut mereka itu mereka tidak tahu. Mereka tahunya ya udah selesai. Untuk meluluhkan hati orang lain pun mereka menggunakan cara menangis. Beda dengan orang dewasa. Makanya Rasul Paulus katakan, jadilah anak-anak dalam kejahatan, lakukan segala sesuatu. Intinya seperti anak-anak lah pemahamannya, tetapi dalam hal pemikiran engkau harus dewasa, supaya jangan menimbulkan yang namanya perpecahan dalam pelayanan atau masalah. Kebanyakan kalau kita sudah memiliki sesuatu hal yang bermakna atau sesuatu hal yang lebih daripada orang lain, kebanyakan kita, tidak ada di sini ya, tidak ada di sini, yang di luar sana. Ya, kebanyakan kalau kita sebagai manusia, kalau kita sudah memiliki sesuatu hal yang paling penting dalam kehidupan kita, sesuatu hal yang paling kita banggakan, pasti kita akan merasa lebih hebat dibandingkan orang lain. Contoh, kalau dalam kelas kita sudah pintar, ada orang lain yang mungkin bersaing dengan kita, kita nggak mau sampai gitu persaingannya. Akhirnya kita menggunakan berbagai cara supaya menjatuhkan dia. Itu sifat anak-anak. Tetapi kalau orang dewasa tidak. Makanya di sini yang Rasul Paulus tekankan bukan masalah karunia-Nya, tapi bagaimana sikapmu terhadap sesamamu. Engkau punya karunia roh tidak masalah, berbahasa roh tidak masalah. Namun jangan jadikan itu patokan supaya engkau bisa menjatuhkan orang lain. Itu sifat seorang anak kecil. Egois namanya. Tidak mementingkan kepentingan orang lain, namun mementingkan cuman diri sendiri. Tetapi kalau untuk orang dewasa berbeda. Orang dewasa sebelum bertindak dia berpikir dulu apa yang harus dilakukan. Makanya sini kalau kita melihat tentang kedewasaan, kita akan berpikir bahwa kedewasaan ini artinya apa? Ya, sedikit Yunani ya. Sambil dari bahasa Yunani dikatakan teleios. Kalau kita artikan matang, dewasa penuh, tetapi lebih dari itu sempurna. Yang ditekankan di sini Rasul Paulus adalah engkau harus sempurna dalam pemikiranmu. Kalau kita berbicara tentang kesempurnaan, yang memiliki kesempurnaan cuma Tuhan. Manusia tidak sempurna. Semua tidak sempurna. Yang sempurna cuma Tuhan. Makanya Rasul Paulus tekankan di sini adalah engkau harus memiliki pemikiran yang sama seperti Kristus, yang adalah sempurna. Amin. Mungkin kemarin-kemarin kita suka menjatuhkan orang lain, suka mencela orang lain. Mari kita belajar. Kita mau jadi orang yang tumbuh dewasa dalam Tuhan, amin. Kita mau jadi orang yang dewasa. Karena saya katakan bahwa generasi muda ini penerus bangsa. Generasi muda ini penerus keluarga, penerus daerah, ya kan? Penerus desa. Dan satu hal yang paling membanggakan buat orang tua ketika mereka melihat keberhasilan dari anak-anaknya. Tetapi keberhasilan yang kita capai, kalau kita capai dengan cara yang salah juga. Tetapi kalau kita capai dengan cara yang benar, semua pasti aman. Amin. Mari kita sebagai anak-anak Tuhan yang dewasa. Jangan cuma dalam umurnya kita dewasa, tetapi tindakan yang kita lakukan, keputusan-keputusan, pemikiran-pemikiran kita masih seperti anak-anak. Amin. Jangan. Dalam persekutuan, kalau kita mau aman, kalau kita mau persekutuan itu nyaman, enak, mari sama-sama kita bersatu.
Belajar dari siapa? Belajar dari Kristus. Kalau kita melihat dalam konteks Filipi 2 itu, Rasul Paulus memberikan suatu gambaran Kristus adalah teladan. Yang paling penting di sini adalah rendah hati. Amin. Ketika engkau memiliki sesuatu kelebihan, yang paling penting bukan masalah kelebihanmu, tetapi masalah sikapmu menanggapi kelebihanmu. Rendah hati. Kristus rendah hati, bahkan dia samakan diri seperti manusia, bahkan lebih dari itu dia seperti hamba dalam hal melayani manusia. Dia menunjukkan teladan untuk kita, dan kita harus belajar dari dia. Ketika kita memiliki kelebihan, jangan pakai itu suatu hal yang membuat kita sombong nantinya. Kebanyakan kita tidak sadar kelebihan kita itu kalau sudah lebih, bahkan kita sudah mulai menjatuhkan orang lain, itu namanya kesombongan, egoisme. Amin. Jangan kita egois, tetapi mari saling kerjasama, saling memperhatikan satu dengan yang lain. Karena yang Rasul Paulus tekankan di sini, membangun jemaat, yaitu bernubuat dibandingkan dengan berbahasa roh. Karena berbahasa roh itu cuma membangun pribadimu, membangun pribadi saya, membangun pribadi saudara. Ketika saudara berdoa pribadi dengan Tuhan, engkau berbahasa roh, engkau sendiri yang mengerti dengan Tuhan. Orang lain tidak akan mengerti. Tetapi kalau ada orang yang mengerti, itu orang yang bisa menafsirkan bahasa roh. Amin. Tetapi lebih daripada itu, Rasul Paulus tekankan di sini, bukan masalah karunia-Nya, tetapi masalah hubunganmu dengan jemaat. Membangun jemaat itu lebih penting. Jadi mari sama-sama kita belajar. Saya mau katakan, semua orang di dunia masih perlu belajar. Oke, tadi saya katakan yang paling awal itu, menjadi tua itu sudah pasti ya. Tetapi menjadi dewasa itu apa? Pilihan. Bagaimana pilihanmu? Tergantung pribadimu. Apa yang kau pikirkan sekarang dan apa yang kau lakukan nanti, itu menentukan bahwa engkau dewasa atau tidak. Karena menjadi dewasa itu bukan sesuatu hal yang biasa-biasa saja, tapi sesuatu hal yang luar biasa. Karena engkau bisa menjadi panutan untuk orang lain. Amin. Engkau bisa jadi batu sandungan, itu tergantung pribadimu, tergantung keputusanmu, tergantung pemikiranmu. Engkau bisa menjadi teladan, tergantung pemikiranmu, tergantung keputusanmu. Dan semua kembali kepada kita. Amin. Oke, sedikit kesaksian untuk saudara. Saya teman dari Kak Yosua. Sama-sama kita di GBI Season City waktu itu di Jakarta ya. Semester 1 saya dari Petamburan. Dan saya sudah tamat waktu 2019. Dan puji Tuhan, hambanya ketemu dengan saya lalu minta tolong. Saya bilang, ya udah, namanya pelayanan. Sama-sama kita saling berbagi. Karena waktu saya di sini juga tidak lama, saya harus berangkat balik ke Maluku. Karena dalam hal perintisan saya lagi sementara melakukan itu. Ya, untuk teman-teman tetap doakan saya. Jadi jangan ketika saya berdiri di sini langsung, Bapak ini sudah menikah ya. Tidak, saya belum menikah. Umur 26 tahun saya. Gitu. Untuk masalah jodoh itu urusan Tuhan. Gitu. Itu pemikiran yang dewasa ya. Haleluya, amin. Serahkan untuk Tuhan. Jangan bertindak dulu baru berpikir, berpikir dulu baru bertindak. Engkau lakukan bagianmu, bagian Tuhan nanti Tuhan yang nanti lakukan. Ketika engkau setia, Tuhan juga tetap setia. Engkau tidak setia, Tuhan pun tetap setia karena dia tidak bisa menyangkal dirinya. Jadi kita masih muda, gunakan hidup sungguh-sungguh untuk Tuhan. Saya katakan mungkin pengalaman saya buruk, ya mungkin saudara-saudara juga sama kita ya. Tidak perlu kita menceritakan pengalaman yang buruk. Ceritakan pengalamanmu dengan Tuhan, bagaimana Tuhan mengubah hidupmu dan bisa jadi berkat untuk orang lain. Kalau kita menceritakan kelemahan kita, orang nanti berpikir begini, aduh, kalau seburuk bagaimana? Tidak. Bisa jadi pedoman, bisa jadi pandangan yang baik untuk orang lain. Tetapi lebih tepatnya ceritakan bagaimana Tuhan mengubah hidupmu dan kau bisa mengubah orang lain. Amin. Karena diri kita masih muda, kalau kita kasih sungguh-sungguh untuk Tuhan. Saya mengalami bagaimana Tuhan menyertai kehidupan saya secara pribadi. Ketika mengambil keputusan untuk sekolah Alkitab, waduh, dia tahu saya. Ya, tahulah orang Ambon seperti apa ya. Orang Ambon itu bagus. Ya, bagus, cuman suara ya. Tapi orang Ambon juga lihat Pak Yakob Nawai bisa bangun gereja ya. Ya. Kita semua sama di mata Tuhan.
Mau Ambon, mau Kupang, mau yang di mana-mana semuanya sama. Karena kita di dalam Tuhan, amin. Dalam Tuhan tidak ada ke Ambon, tidak ada Kupang, semuanya sama. You dengan saya sama. Sama-sama miliknya Tuhan. Sama-sama ciptaan Tuhan yang berharga. Berikan kemuliaan bagi Tuhan kita. Haleluya. Jadi tetap doakan saya, karena setelah selesai dari sini saya harus persiapan untuk saya harus balik ke Maluku. Doakan saja supaya ke depan Tuhan sayang, ya. Tuhan sayang kita bisa bertemu lagi di lain waktu. Mungkin berbeda ya, mungkin saya datang sendiri, mungkin datang sudah berdua ya, atau mungkin bertiga ya. Haleluya. Didoakan saja semua urusan Tuhan. Karena urusan saya adalah mengerjakan pekerjaan Tuhan. Urusan Tuhan adalah menyediakan apa yang saya perlukan. Amin. Jadi mari kita pikirkan itu. Berpikir dulu baru bertindak. Orang dewasa itu berpikir dulu baru bertindak. Bukan bertindak dulu baru berpikir, aduh susah lah. Nah itu. Tindakan dulu baru berpikir, aduh susah lah. Tadi kenapa beta saya bikin begini? Beta saya bikin salah lagi. Aduh. Oke. Jadi dalam hal ini kita belajar. Menjadi orang dewasa itu pilihan. Engkau memilih dewasa tergantung pribadimu. Apa yang kau pikirkan sekarang ke depan itu tergantung keputusanmu. Karena setiap keputusan ada konsekuensi. Baik keputusanmu, konsekuensi juga baik. Buruk keputusanmu, konsekuensinya juga akan buruk. Karena itu berpikir dulu baru bertindak. Dalam hal hubungan, dalam hal ini mari kita belajar. Saya katakan dewasa yang dimaksud di sini Rasul Paulus menekankan dewasa penuh, matang, atau lebih tepatnya sempurna. Makanya Rasul Paulus bilang buat kita semuanya, kita harus sempurna dalam berpikir. Yang sempurna itu cuma milik Tuhan. Berarti kita harus menggunakan pemikiran dari Tuhan. Gitu. Dalam hal ini Yesus tidak pernah berdebat satu dengan yang lain, tidak pernah mementingkan kepentingan diri sendiri, tetapi dia selalu mementingkan kepentingan bersama. Amin. Ketika ada saudaramu yang sakit, lakukan yang terbaik untuk dia. Ketika ada saudaramu yang jatuh, bangkitkan dia. Siapa lagi bukan kita, ya? Kalau bukan kita maksudnya. Dia memerlukan kita. Dalam hal membangun persekutuan, hubungan komunitas, kita inilah kerabatnya. Ketika ada masalah-masalah tertentu yang mungkin seseorang mungkin punya karunia yang hebat, jangan menyombongkan diri. Amin. Awal dari kesombongan itu kehancuran nantinya. Kita sombong, kita akan jatuh. Sampai di mana kesombongan kita, amin. Tidak boleh banggakan diri. Segala sesuatu miliknya Tuhan, dan Tuhan akan kembalikan. Itu. Makanya di sini karunia-karunia roh bisa kita pentingkan dalam kehidupan kita, bisa. Tetapi yang paling utamakan, yang dipusatkan, kita harus lebih mengutamakan yang memberi karunia itu. Siapa dia? Tuhan Yesus. Itu. Kalau di sini kalau kita melihat bagaimana orang di Korintus, mereka bukan berpusat kepada Tuhan, tetapi mereka berpusat kepada karunia-Nya. Kenapa? Kalau mereka berpusat kepada Tuhan, mereka tidak akan berdebat satu dengan yang lain mengenai karunia. Mereka tidak akan menganggap bahwa karunia ini suatu perlombaan yang dilombakan, yang hebat dia akan maju, yang hebat dia akan berhasil, tidak. Tetapi mereka mengutamakan yang namanya keegoisan. Gitu. Mereka tidak mengutamakan kebersamaan. Makanya Rasul Paulus memberikan saran ke mereka, alangkah lebih baiknya kalau ada yang bernubuat, supaya dia bisa membangun semuanya. Amin. Amin, teman-teman. Mari kita sama-sama saling membangun. Ketika ada yang punya kelebihan, yuk bagi untuk yang masih belum punya. Ada yang punya pengalaman lebih, bagi buat yang lain. Bagi, saling berbagi itu penting. Supaya ke depan itu dipandang bahwa wow, komunitas ini, youth ini luar biasa. Mereka tidak pentingkan kepentingan sendiri, tapi kepentingan bersama. Kalau kita mementingkan kepentingan bersama, saya mau katakan, Tuhan mempersatukan, berarti kita mengutamakan kepentingan Tuhan. Amin. Tuhan mempersatukan persekutuan. Dalam arti, kalau kita mengutamakan kepentingan bersama, berarti kita mengutamakan kepentingan Tuhan. Karena itu yang Tuhan inginkan. Tidak boleh ada perdebatan. Harus ada satu saja pemikiran.
Gitu. Bahwa kita ini semua adalah milik Tuhan. Kita milik kepunyaan Tuhan. Jangan berdebat satu dengan yang lain, tetapi harus saling membangun satu dengan yang lain. Amin. Haleluya. Kita lanjut. Yang paling penting di sini adalah bagaimana supaya kita bertumbuh. Kita bertumbuh di dalam Tuhan. Tadi saya sudah katakan, kita harus berpikir dewasa atau kita harus berpikir sempurna. Lebih tepatnya kita harus menggunakan pemikiran dari Kristus. Dalam hal berpikir, Kristus tidak pernah mementingkan kepentingan diri sendiri. Dalam hal berpikir, Kristus tidak pernah yang namanya sombong. Dia rendah hati. Dia selalu mementingkan kepentingan orang lain. Makanya yang pertama yang harus kita pelajari, yang paling penting yang harus kita lakukan, rubah pola pikir kita. Rubah mindset kita. Yang dulu kita berpikir seperti anak-anak, yang selalu mementingkan kepentingan sendiri dibandingkan kepentingan orang lain, rubah. Kita harus memikirkan kepentingan orang lain. Apa yang kita pikirkan sekarang, apa yang kita lakukan sekarang, lakukan juga untuk orang lain. Amin. Rubah pola pikir kita. Rubah mindset kita. Itu. Supaya ke depan kita kedapatan orang yang luar biasa, pemuda yang mantap. Amin. Amin jemaat Tuhan. Amin teman-teman. Aduh, minta maaf sudah terbiasa dengan jemaat Tuhan ya. Iya. Tidak apa-apa. Tetapi di sini masih anak-anak muda. Jadi saya lebih tepatnya teman-teman lah. Teman-teman mungkin yang ada di rumah juga, yang lagi nonton juga. Halo, shalom buat kita semuanya. Tetap semangat. Buat kita semua yang ada di sini, yang ada di rumah, saya mau katakan, gunakan hidupmu untuk jadi berkat. Itu penting. Rubah mindsetmu, rubah pola pikirmu. Selalu engkau memikirkan kepentingan pribadimu, entah engkau lebih menggunakan pribadimu untuk mengaktualisasikan diri dibandingkan orang lain, rubah itu. Ketika engkau punya kelebihan, gunakan itu untuk membangun semuanya. Amin. Makanya Rasul Paulus katakan, alangkah lebih baik kalau ada yang bernubuat supaya membangun jemaat. Haleluya. Selain mengubah pola pikir, harus mengubah apa? Mengubah karakter. Karena anak muda itu kecondong karakternya pertama, kalau dalam pergaulan bebas, buruk. Ya, sesama teman saya bisa saling menjatuhkan. Apalagi dalam persekutuan. Harus memahami, rubah karakter kita, lebih tepatnya pribadi kita, tingkah laku kehidupan kita, ubah. Dari pola pikir turun ke kehidupan kita, rubah itu. Supaya apa? Kita bisa bertumbuh seperti yang Tuhan mau. Amin. Bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Ubah pola pikirmu dan juga ubah karaktermu. Nanti dikatakan, Pak Pendeta, bagaimana saya mengubah karakter saya? Karakter saya ini kan sudah dari lahir. Ya, tidak mungkin buruk sekali dari lahir sampai buruk juga ke dewasa kan? Ke atas. Harus rubah. Wajahmu tidak bisa diubah, tapi bisa ubah karaktermu. Amin. Bagaimana kita bisa jadi berkat kalau karakter kita saja tidak menunjukkan berkat itu, tidak menunjukkan bahwa kita jadi berkat maksudnya. Wajah saya tidak akan berubah, tetapi saya berusaha untuk merubah karakter saya. Amin. Katakan bahwa karakter saya harus seperti Kristus. Hal 1, 2, 3. Karakter saya harus seperti Kristus. Makanya Alkitab katakan, lebih tepatnya kita harus sama seperti Kristus. Dari cara berpikir dan juga karakter. Ketika Kristus dijatuhkan, dia tidak marah. Itu orang dewasa. Dia sampai dijatuhkan, sampai dia apa-apaan, sampai dia mati pun dia tidak marah. Dia katakan, ampuni mereka. Sebab apa? Mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Lebih tepat dalam hubungan, mari kita saling membangun. Amin. Jangan menggunakan karakter kita jadi patokan untuk menjatuhkan orang lain, tidak. Kalau mungkin sesama dalam komunitas, lalu ada orang yang mungkin karakternya, ya udah, mari belajar untuk rubah. Oh iya, karakter ini tidak cocok dalam komunitas, harus rubah karakternya. Saya harus menyesuaikan diri saya. Jangan egois. Amin. Makanya kita ada satu buku yang saya baca, dia bikin ada kelemahan dari manusia itu. Yang pertama, terlalu percaya diri dan juga kurang percaya diri.
Itu kelemahan dari manusia. Terlalu percaya diri dan juga kurang percaya diri. Lebih tepatnya kalau terlalu percaya diri itu egoisnya tinggi sekali, tidak mau mendengarkan orang lain. Anggap bahwa dia semuanya benar, dia saja. Ini Bapak patokan ke konteks ini. Tetapi kalau kurang percaya diri juga salah. Berarti yang paling tinggal di tengah saja. Percaya diri. Amin. Kita harus percaya bahwa Tuhan mempersatukan kita di tempat ini. Itu tujuan Tuhan itu mulia. Dia membangun kita, bukan cuma berkumpul, tetapi dia mau mendewasakan kita. Tuhan tidak pernah memandang bahwa kau masih muda jadi tunggu udah umur 30 baru kau dewasa. Tidak. Tuhan tidak pernah berpikir bahwa nanti kalau sudah 40 baru nanti dewasa. Tidak. Gitu. Kedewasaan kan tidak ditentukan oleh umur. Apa yang saudara atau teman-teman berpikir, apa yang teman-teman lakukan, keputusan yang teman-teman ambil, itu menunjukkan bahwa engkau dewasa atau tidak. Amin. Untuk itu kalau kita mau belajar dari siapa? Belajar dari Tuhan Yesus. Menggunakan karakter apa? Karakter seperti Kristus. Itu penting. Karakter seperti Kristus itu dia tidak pernah cari kepentingan diri sendiri, tetapi dia mengutamakan kepentingan manusia atau orang lain. Amin. Berarti dalam komunitas hilangkan egoisme, hilangkan itu. Taruh roh kerendahan hati dalam hati kita dan lebih mengutamakan kepentingan orang lain. Amin. Itu yang harus kita lakukan. Yang pertama, rubah pola pikir kita. Terus yang kedua, rubah karakter kita. Gitu. Supaya apa? Kita harus bertumbuh, supaya kita bertumbuh. Dan yang paling penting, bagaimana supaya kita harus bertumbuh? Mengutamakan prioritas kita adalah Tuhan Yesus. Amin. Mengutamakan Kristus dalam hidupmu, itu penting. Bukan saja pola pikirmu, bukan saja karaktermu, tetapi lebih tepatnya mengutamakan Dia. Gunakan Dia dalam segala hal yang kau lakukan. Dalam segala hal, dalam tidurmu, dalam bangunmu, dalam makanmu, dalam aktivitas-aktivitas yang kau lakukan, gunakan Kristus. Supaya kedewasaanmu itu bertumbuh. Karena yang bisa mengubah karakter cuma Tuhan. Amin. Manusia tidak bisa mengubah karakter. Manusia tidak bisa mengubah pribadi kita, cuma Tuhan Yesus. Karena Dia yang menciptakan kita. Amin. Ibaratnya sebuah robot, ketika saya menciptakan sebuah robot, tidak ada orang yang mengetahui itu selain saya. Kelemahannya maksudnya. Begitupun dengan Tuhan Yesus. Dia yang menciptakan saudara dengan saya. Lantas hanya Dia yang tahu kelemahan kita. Jadi ketika engkau merasa bahwa Tuhan, saya sudah jatuh, Tuhan bagaimana supaya saya harus bangkit? Pandang Tuhan. Amin. Pandang Dia. Utamakan Dia. Dia yang sanggup untuk mengubah hidupmu. Dia yang sanggup untuk mengubah hidup saya. Dulu hidup saya seperti apa, tetapi sekarang hidup saya seperti gini bukan karena saya, karena Tuhan. Dulu kehidupanmu seperti apa, sekarang kehidupanmu seperti gini. Jangan bangga tentang pencapaianmu. Banggalah karena engkau memiliki Tuhan yang membantu engkau sampai mencapai itu. Amin. Mari kita sama-sama mengutamakan Tuhan dalam kehidupan kita, supaya kita dewasa. Yang paling penting itu kedewasaan. Kita harus bertumbuh. Jangan cuma di bibir saja kita bertumbuh, tetapi tingkah laku kehidupan kita harus menunjukkan bahwa kita dewasa. Amin. Haleluya. Itu saya sampaikan buat kita semuanya, supaya kita belajar menjadi orang-orang yang dewasa. Tidak terlalu panjang apa yang saya sampaikan, tetapi ini yang saya sampaikan melalui apa yang saya renungkan, supaya kita belajar menjadi orang yang dewasa. Amin. Kedewasaan yang paling penting yang harus kita lakukan adalah mengubah pola pikir kita. Yang dulu pemikiran kita mungkin selalu mementingkan diri sendiri seperti anak-anak, ya kan? Selalu lakukan semau-maunya kita. Rubah. Berpikir dulu baru bertindak. Yang kedua, rubah karakter kita. Wajahmu tidak bisa berubah, tetapi karaktermu bisa, kalau engkau mau mengubahnya. Bagaimana supaya saya harus mengubah? Lihat Tuhan, utamakan Dia, supaya
supaya dia sanggup untuk mengubah kehidupan kita. Dari kanak-kanak yang kita tidak paham apapun, tetapi kita akan menjadi orang dewasa yang bisa lebih memahami segala sesuatu. Amin. Amin. Itu saya sampaikan buat kita semuanya. Saya mengundang pemusik. Haleluya. Tuhan sangat mengasihi kita, mengasihi saya dan juga mengasihi saudara. Tuhan mau dalam persekutuan kita bertumbuh. Tuhan mau supaya kita dewasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Tidak ada yang lebih tahu kehidupan kita selain Tuhan. Tidak ada yang bisa mengubah kehidupan kita selain Tuhan. Untuk itu mari kita berserah kepada Dia. Katakan, Tuhan, ubah hidup saya. Saya selalu mementingkan pribadi saya, tidak pernah mementingkan sesama saya. Tidak mementingkan kepentingan sesama saya, selalu mementingkan kepentingan diri saya sendiri. Saya selalu egois. Katakan, Tuhan, ubah saya. Katakan, Tuhan, saya perlu Tuhan saat ini. Saya tidak bisa berbuat apa-apa jika tanpa Tuhan. Haleluya, Yesus baik. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Kami mau belajar menjadi orang-orang yang bertumbuh dewasa di dalam Tuhan. Kami mau memikirkan bahwa apa yang kami lakukan itu sama seperti apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kami. Kami mau berpikir sama seperti Kristus. Kami mau mengubah pola pikir kami. Kami mau karakter kami sama seperti karakter Kristus. Dan kami mau mengutamakan Kristus dalam kehidupan kami. Hilangkan keegoisan kami Tuhan. Biarlah pada malam hari ini kami mengalami Tuhan. Kami mau berubah. Pola pikir kami berubah. Karakter kami berubah. Supaya kami bisa mengalami Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Mari sama-sama kita angkat pujian itu. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Haleluya. Kau lebih tahu, amin, yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Berserah, ku percaya, karena Yesus penolong yang setia. mari kita angkat pujian ini sekali lagi. Kau lebih tahu. Dan semuanya saya mengundang bangkit berdiri. Haleluya. Yang terbaik bagiku. Oh, kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, Ku percaya, karena Yesus penolong yang setia. lebih lagi katakan kau lebih tahu. Haleluya. Oh. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, karena Yesus penolong yang setia. Mari lebih sungguh-sungguh lagi kita katakan, kau lebih tahu yang terbaik. Amin. Yes. Sanggup pulihkan. Haleluya. Oh, ku berserah,
Yesus, karena Yesus penolong yang katakan karena Yesus, karena Yesus penolong yang setia. Haleluya. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Mari saya mengajak kita untuk kita mengubah setiap kehidupan kita. Mari tanamkan kebenaran firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Rasakan bahwa Dia mau mengubah hidup kita. Dia mau mengubah saudara. Dia mau mengubah saya menjadi sama seperti Dia. Dia tidak mau kita ketinggalan. Dia tidak mau kita hilang. Dia tidak mau kita jatuh. Dia mau kita sama seperti Dia, mengutamakan orang lain lebih penting. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Oh, kami mau belajar dewasa Tuhan. Kami mau belajar sama seperti Kristus dalam kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih ya. Haleluya Yesus. Bapak, terima kasih untuk malam ini. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami merasakan bahwa Engkau hadir di tempat ini. Firman-Mu hidup dan akan hidup dalam kehidupan kami. Firman-Mu yang akan mengubah hidup kami. Firman-Mu yang akan memampukan kami supaya kami menjadi orang yang lebih dewasa. Sebab dewasa bukan diukur dari umur, namun apa yang kami lakukan, apa yang kami pikirkan, keputusan kami itu menentukan bahwa kami dewasa. Untuk itu kami memerlukan Tuhan saat ini. Biarlah pola pikir kami, biarlah karakter kami, biarlah hidup kami sama seperti Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami semua saat ini membutuhkan Tuhan. Saat ini kami membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kami. Tidak ada satupun yang kami butuhkan saat ini. Sebab kami tahu pemilik hidup ini adalah Kristus. Dan Kristus sendiri yang akan mengubah kami. Kristus sendiri yang akan memampukan kami supaya kami tetap bertumbuh. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk firman-Mu yang manis, untuk firman-Mu yang luar biasa dahsyat. Kami tahu bahwa kami manusia yang tidak sempurna, namun kami membutuhkan yang sempurna dari Kristus. Kami membutuhkan pemikiran yang sempurna dari Kristus. Terima kasih Roh Kudus. Ubah kami, pakai kami. Tegur kami ketika Engkau melihat kami melakukan kesalahan. Ajari kami supaya kami lebih setia, kami lebih taat, kami lebih mau lagi melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami. Kami mau lagi mengutamakan orang lain. Kami lebih mau rendah hati. Kami tidak mau menyombongkan diri kami. Kami tidak mau menyombongkan, sebab hidup kami hanya milik Tuhan. Dan Tuhan mau kami rendah hati untuk membangun sesama kami. Pakai kami semua Tuhan, menjadi saluran berkat dimanapun kami pergi, dimanapun kami melangkah, baik di sekolah, di kampus, dimanapun tempat kerja, apapun kami lakukan. Biarlah sama seperti apa yang Tuhan mau, bukan yang kami mau. Terkhususnya hamba mendoakan Youth GBI Mawar Salon di Kupang ini Tuhan. Hamba mendoakan biarlah Tuhan tetap pakai, Tuhan pakai lebih luar biasa lagi, mulai dari ketua youthnya sampai semuanya Tuhan pakai. Setiap pribadi Tuhan pakai untuk menjadi berkat. Hamba serahkan mereka ke dalam tangan Tuhan. Hamba yakin dan percaya mereka adalah biji mata Tuhan, dan Tuhan akan peduli atas kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba sudah selesai. Namun
Hamba yakin dan percaya Tuhan tidak pernah selesai dalam kehidupan kami. Tuhan akan selalu mengajari kami. Tuhan akan selalu memampukan kami supaya kami tetap bertumbuh dewasa dalam Kristus. Sebab kami membutuhkan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hilangkan keegoisan kami, hilangkan sifat kami yang selalu mementingkan diri sendiri, hilangkan rasa cemburu kami, hilangkan semua sifat yang tidak baik dalam kehidupan kami. Tanamkan sifat dari Kristus yang dewasa, yang sempurna dalam kehidupan kami. Sebab itulah yang kami butuhkan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Berdoa mengucap syukur. Teman-teman yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Silakan duduk, Tuhan memberkati. Ada sukacita, amin. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Lebih sungguh lagi buat Tuhan Yesus. Haleluya. Kita akan menyiapkan persembahan kita. Ya, kita semua tunduk kepala, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan buat firman-Mu yang telah mengingatkan kami Bapa, bahwa kami harus melangkah, mengambil pilihan agar menjadi seorang yang dewasa ya Tuhan. Kami juga bersyukur Tuhan buat hamba-Mu Kak Aris yang telah memimpin kami dalam pemberitaan firman Tuhan. Engkau memberkati hamba-Mu lebih dan lebih lagi di dalam setiap pelayanan, setiap tanggung jawab yang Kau berikan kepada hamba-Mu, lebih dan lebih lagi untuk kemuliaan nama Tuhan. Setiap kami yang siap akan memberi, Tuhan Yesus memberkati tangan-tangan yang memberi. Dan setiap kami memberi, semua sama-sama katakan amin. Haleluya. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari saling kita undang bangkit berdiri bersama. Hai. Haleluya. Mari lebih semangat lagi untuk Tuhan Yesus malam hari ini. Hey. Pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. Semua nyanyikan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan pasti terjadi. Semua sama-sama. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa dalam hati bersama, menaikkan pujian, belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Sama-sama. Ready surga. Sama-sama baru tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Haleluya. Sama-sama kita nyanyikan. Pemilik kehidupan, pemilik kehidupan yang sanggup menyelamatkan, Dialah jalan kebenaran. Semua katakan. Kami rindukan kuasa lawatan-Mu, kebangkitan kasih. Sama. Hey. Datanglah dan bertata, kuat dan berkuasa, saat hati bersatu, menaikkan puji. Belenggu dipatahkan, mujizat dinyatakan. Semua sama-sama. Great is our God. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Ada sukacita, amin. Kita berikan kemuliaan lagi untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk kembali dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Waktu selanjutnya saya berikan kepada badan pengurus
untuk menyampaikan pengumuman. Oke, shalom semuanya. Oke, sebelum dengar pengumuman mungkin saya ingin berterima kasih secara pribadi, secara badan pengurus dan seluruh Youth Mawar Saron kepada hambanya, Bu Aris. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Luar biasa, saudara diberkati, amin. Luar biasa. Jadi saya dan Bu Aris ini sedikit kesaksian teman-teman. Kita ini teman satu kelas dengan Merpati, dengan Kapati, kita bertiga dan ada banyak lagi. Jadi saya dan Bu Aris ini cukup dekat. Di asrama kita sama-sama, terus pelayanan karena kita di asrama setiap hari Sabtu wajib untuk pergi gereja yang kita komitmen di situ untuk pelayanan. Jadi saya, Bu Aris, ada dengan teman saya satu, siapa? Carlos ya. Carlos. Jadi kita tiga, jadi orang Kupang satu dengan Ambon 2 orang. Kita pergi ke GBI Season City, sama-sama pelayanan. Jadi setiap minggu, setiap hari kita bertemu dan singkat cerita akhirnya Tuhan pertemukan kembali di sini. Tepuk tangan dulu. Luar biasa hambanya sekarang sudah jadi penginjil di daerah-daerah. Saya lihat wah Tuhan pakai luar biasa. Jadi kita tetap dukung untuk Bu Aris, untuk di mana Ambon, dimanapun Tuhan utus. Saya percaya bahwa penyertaan dan penyerian Tuhan akan selalu ada. Amin. Oke, untuk pengumuman selanjutnya saya kembalikan. Shalom Youth. Baik, pertama kami mau mengucapkan terima kasih kepada Kak Aris untuk pemberitaan firman pada malam hari ini. Semoga pada saat kakak kembali lagi ke Maluku, semakin menjadi berkat. Tuhan Yesus memberkati. Untuk pengumuman selanjutnya teman-teman, seperti yang telah disampaikan minggu lalu, ada aksi dana penggadaan sound system, lighting, dan LCD. Oleh karena itu teman-teman, mohon bantuannya untuk mencari pelanggan untuk rantangan teman-teman. Jadi nanti sebentar, Beta akan tunggu teman-teman di pintu dan akan membagikan selebaran seperti ini. Di sini ada dua halaman. Halaman kedua di sini teman-teman bisa tulis nama teman-teman di nama pemegang list dan juga nomor di sini. Teman-teman bisa lihat di bagian kanan atas. Nanti biar tulis di sini nomornya teman-teman. Jadi mohon bantuannya teman-teman untuk mencari pelanggan dan bisa dikumpulkan batas hari Jumat depan. Hari Kamis depan teman-teman. Kamis 2 minggu depan. Bisa teman-teman? Selanjutnya untuk aksi dana yang kedua, pengumpulan pakaian bekas untuk dijual di Pasar Lili teman-teman. Beta sudah kasih pengumuman dari minggu lalu, tapi sepertinya belum ada yang mengumpulkan pakaian bekas. Oleh sebab itu teman-teman, mulai besok di gereja sampai hari Jumat. Sampai hari Jumat sore pada saat doa puasa dan latihan, teman-teman bisa datang untuk kumpulkan pakaian bekas. Bisa teman-teman? Baik, terima kasih. Selanjutnya untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir, mungkin ada? Untuk teman-teman yang baru pertama kali hadir, mungkin bisa maju ke depan dan kita perkenalan. Apakah ada yang baru pertama kali hadir? Bisa maju ke depan. Perkenalkan nama, terus tempat tinggal. Shalom teman-teman. Perkenalkan nama Beta Sela. Tinggal di Belo.
status mahasiswa. Terima kasih. Terima kasih untuk Kak Sela yang sudah bergabung bersama kami. Semoga selanjutnya Kak Sela bisa bergabung terus. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin itu saja pengumuman dari Badan Pengurus. Saya kembalikan ke Kak Adi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Baik, kita akan mengakhiri kebaktian kita di malam hari ini. Kita naikkan satu pujian. Bagi Tuhan di tempat maha tinggi, Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Saya jemput kita semua bangkit berdiri bersama, kita nyanyikan kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi. Kau Raja diagungkan dan dipuji. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Seluruh bumi penuh kemuliaan. Saya undang Kak Aris untuk menutup kita dalam doa. Sekali lagi katakan, seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu Tuhan. Haleluya. Oh, seluruh bumi penuh kemuliaan. Berikan kemuliaan yang paling dahsyat bagi Allah kita. Haleluya. Engkau dahsyat Tuhan. Kami bersyukur buat berkat Tuhan yang Tuhan sudah salurkan untuk kami semuanya. Tuhan tetap pakai kami, apapun yang kami lakukan ke depannya, hamba serahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Hamba mendoakan Youth GBI Mawar Sarong Kupang. Hamba mendoakan mulai dari pemimpinnya sampai semua badan pengurusnya, Tuhan memberkati. Dan semua anggota-anggotanya semua Tuhan memberkati. Apapun yang kami lakukan saat ini Tuhan, jerih payah kami tidak sia-sia. Tuhan sudah membayar kami dan Tuhan akan melakukan itu dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati setiap kami, dan kami hamba yakin dan percaya apapun yang kami lakukan ke depannya pasti Tuhan akan memberkati kami. Terima kasih Tuhan. Kekasih Tuhan, sebelum kita pulang, mari sama-sama kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat daripada Tuhan. Diberkatilah pribadimu, diberkatilah saat engkau datang, diberkatilah saat engkau pulang. Apapun yang engkau lakukan di dalam kehidupanmu, dalam studimu, dalam pekerjaanmu, dalam pelayananmu, apapun yang engkau lakukan, baik itu di kebun, di ladang, bahkan dimanapun engkau berada, Tuhan akan memberkati engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Hamba serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus, serta penghiburan dari kuasa-Nya yang kudus memberkati kami mulai dari saat ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Tuhan akan memberkati kami. Semuanya tangkap berkat itu, dan mari sama-sama kita katakan amin. Shalom. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.